Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang begitu banyak yang Dia telah berikan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Yang alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, role model kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita dapat termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita bahas yang ringan-ringan aja ya. Saya akan share sedikit mengenai bahagia. Bahagia. Jadi setiap orang pasti kepingin menjadi pribadi yang bahagia. Namun seperti apakah bahagia itu menurut orang-orang? Jadi kalau dari sisi psikologi itu, definisi kebahagiaan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan adalah suatu keadaan, pikiran, atau perasaan yang senang, ketentraman hidup secara lahir dan batin yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, bahagia itu kayak gitu. Jadi bahagia itu adalah salah satu keadaan yang dimana di situ pikiran dan perasaannya itu senang. Terus hidupnya tentram secara lahir dan batin. Ya. Yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri. Jadi meningkatkan kualitas. Jadi kalau ada orang bahagia tapi kualitas hidupnya biasa aja, belum bahagia namanya. Ya. Lalu menurut Al-Ghazali, kebahagiaan ini bisa dicapai ketika manusia sudah mampu menundukkan hawa nafsu, yang mana nafsu hewan dan setan pada dirinya. Itu yang menurut Al-Ghazali, orang tuh kalau udah bahagia adalah orang-orang yang bisa menundukkan nafsunya dan mengganti dengan sifat-sifat suci, sifat-sifat malaikat. Menurutnya, orang yang memiliki bahagia tertinggi adalah manusia yang telah terbuka hijabnya terhadap Allah, sehingga ia merasa dirinya terkontrol oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, beda ya. Jadi definisi bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu perasaan aja. Sementara menurut Al-Ghazali, bahagia itu adalah ketika hijab antara dia dengan Allah terbuka dan dia berasa dirinya dikontrol oleh Allah. Jadi ketika dia jalan, ketika dia makan, ketika dia tidur, itu dia berasa dikontrol dengan Allah. Itu menurut Al-Ghazali. Nah, kalau ditinjau dari segi bahasa, al-falah, al-fauz, sa'adah itu bahagia. Jadi kalau al-falah itu berasal dari kata fala yang artinya keberhasilan serta tercapainya cita-cita. Ya. Keberhasilan ini dibagi menjadi keberhasilan yang bersifat duniawi dan keberhasilan yang bersifat ukhrawi. Ya. Jadi di dalam keberhasilan duniawi itu ketika manusia memperoleh kebahagiaan dan dapat membuat enaknya hidup di dunia, seperti kesempatan untuk hidup kaya, mulia. Itu bahagia menurut umumnya kita, Pak. Bahagia menurut pandangan umum kita adalah, bahagia itu apa sih? Pak Aleh, bahagia itu apa? Bahagia itu ketika punya
cukup sandang pangan papan, ya kan? Apa yang kita mau terpenuhi, udah kayak miniatur surga gitu. Itu dia, salat bre. Apa yang dimau jadi gitu loh, ya. Bisa memenuhinya. Itu menurut umum pandangan orang adalah seperti itu. Karena memang benar di Quran sendiri, di bahasa Arab itu al-falah itu adalah keberhasilan serta tercapainya cita-cita. Wah, gua pengen ke luar negeri misalnya, tiba-tiba kecipta nih pengen ke luar negeri, jadi berangkat. Nah, itu disebut al-falah, ya. Nah, sedangkan keberhasilan yang ukhrawi itu terdapat menjadi 4 hal. Yang pertama adalah kekal tanpa mengenal mati, kaya tanpa mengenal fakir, mulia tanpa mengenal hina, tahu tanpa mengenal kebodohan. Saya ulangi, kekal tanpa mengenal mati, kaya tanpa mengenal fakir, mulia tanpa mengenal hina, tahu tanpa mengenal kebodohan. Ini 4-4-nya kapan kita bisa sampai kebahagiaan? Masa ada kekal tanpa mengenal mati, orang kita mati kok. Nah, 4 ini adalah ketika kita udah di akhirat entar, ya. Yang orang-orang bilang hidup di dunia sementara hidup di akhirat selamanya. Nah, yang selamanya itu kita bahagia apa enggak? Yang selamanya itu bahagianya apa? Itu tadi, kekal tanpa mengenal mati, kaya tanpa mengenal fakir, mulia tanpa mengenal hina, tahu tanpa mengenal kebodohan. Semuanya positif. Itu menurut Al-Ghazali seperti itu. Itu al-falah yang sifatnya ukhrawi, ya. Sedangkan al-fauz yaitu kesuksesan, keberuntungan, ya, ini memperoleh kebaikan serta mendapatkan keselamatan. Ada kebaikan, ada keselamatan. Kalau baik doang kagak selamat, itu enggak al-fauz nama. Lalu ada sa'adu atau as-sa'adah, yaitu bahagia yang merupakan perolehan perkara yang diberikan oleh Allah kepada manusia atau tercapainya sebuah kebahagiaan. Kita sama-sama tahu bahwasanya tata bahasa Arab itu lebih canggih karena setiap momennya, setiap itemnya itu bisa derivatifnya banyak. Bahagia aja ada al-falah, al-fauz, ada sa'adah, ya kan? Masing-masing bahagia yang begini namanya ini, bahagia yang begitu namanya itu. Nah, kalau bahagia yang dilihat dari perspektif psikologi, ya. Jadi ada seorang ahli nih, Selkman, mendefinisikan kebahagiaan sebagai keadaan psikologis yang positif di mana seorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup, pikiran dan perasaan positif akan kehidupan yang dijalaninya. Saya ulangi, definisinya menurut ahli psikologi, bahagia itu sebagai satu keadaan psikologi positif di mana seorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup, pikiran dan perasaan positif akan kehidupan yang dijalani. Jadi gini, maksudnya bahagia itu gimana? Bahagia itu apa yang semuanya positif gitu. Jadi mulai dari emosinya, artinya gini, dikatakan bahagia ketika orang itu mempunyai emosi positif, artinya rasa-rasa yang baik, rasa-rasa yang senang gitu ya. Nah, terus tidak hanya itu, dia merasakan kepuasan hidup, pikiran atas kehidupan yang dijalani. Jadi gini, kita ngelihat nggak ada orang yang dia puas dengan apa keadaan dia. Rumahnya kecil, bajunya nggak banyak, makan sehari sekali, tapi dia bahagia. Ada orang yang rumahnya banyak, pakaiannya bagus banyak, baru dia bahagia. Jadi bahagia menurut psikologis adalah satu rasa. Gue rasa bahagia. Ada orang kan, wah lu belum punya mobil, belum punya motor, belum punya ini, gak bahagia. Ada orang yang bilang, enggak, gue udah bahagia hidup begini. Kan tadi begitu kan? Kita ketemu sama orang-orang yang begitu. Nah, itu menurut
menurut psikologi ya satu rasa yang dia tuh senang, dia tuh positif semuanya, emosinya positif, pikirannya, pokoknya dia senang, happy. Ya. Terus faktor-faktor yang membuat manusia bahagia itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kehidupan sosial. Orang yang sangat bahagia adalah orang yang memiliki kehidupan sosial yang baik dan sering melakukan sosialisasi. Jadi faktor pertama adalah sosial, kehidupan sosial. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah itu yang namanya keluar dari rumah, ya kan, ada something wrong di situ. Karena salah satu faktor yang membuat manusia bahagia adalah kehidupan sosial. Kenapa? Karena kita hidup nggak sendiri. Kita hidup bertetangga, berteman. Kita butuh orang. Ya. Jadi kalau salah satu faktornya itu kehidupan sosialnya bagus, itu bisa membuat dia bahagia. Sama tetangga baik, ya, sama teman-teman tegur sapa baik, saling sayang menyayangi, saling ingat mengingatkan. Nah itu kehidupan sosialnya oke. Nah itu salah satu faktor yang membuat manusia bahagia. Lalu faktor yang kedua adalah agama atau religius. Orang yang religius lebih bahagia dan lebih puas terhadap kehidupan karena agama dapat memberikan harapan akan masa depan dan menciptakan makna hidup bagi manusia yang nantinya akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi faktor lain yang membuat manusia bahagia selain kehidupan sosial yang bagus adalah agamanya. Ya, makin kita mengenal agama kita, makin kita mengenal apa yang harusnya kita lakukan dan dianjurkan oleh agama, maka dia bisa bahagia lewat itu. Jadi ada orang yang contohnya gini, ada orang yang satu hari itu kalau satu hari dihitung 24 jam, dia ibadahnya mungkin bisa 10 jam, ya bisa 5 jam. Semua yang dilakukannya dari sifat keagamaan, ya katakanlah sholat lah apa segala macam, itu dia lakukan satu hari satu malam misalnya 5 jam atau 10 jam. Sementara kita tahu kan kalau sholat kita hitung satu hari semalam paling kita berapa? 20 menit atau 30 menit, kita gabungin tuh sholat kita, tambah sholat sunnah apa segala macam 1 jam. Dari 24 jam 1 jam kita pakai untuk hal-hal yang bersifat religius, ya kan? Ada orang yang mau mencapai satu kebahagiaan, dia perhatikan faktor ini. Selanjutnya adalah misalnya faktor pernikahan. Dalam satu penelitian ditemukan bahwa orang yang menikah bisa mempengaruhi panjangnya usia dan mendapat penghasilan. Nah, jadi kan ada orang nih, anak muda yang takut nikah. Lu kagak tahu tong, itu ada namanya rezeki kawin. Nah, kan gitu kan. Ada lahir anak namanya rezeki anak, kan gitu. Jadi ketika dia belum menikah, hidupnya kurang terisi, kurang bahagia. Begitu dia menikah, punya pasangan, punya teman hidup, ya kan, saling mengisi, dia bahagia. Apalagi dia punya anak, ya kan, anaknya yang seperti dia harapkan misalnya, dia didik, dia apa, dan feedbacknya dari anak juga oke. Jadi faktor yang bisa membuat orang bahagia, nikah. Makanya sunnahnya Nabi kalau udah waktunya nikah, buru-buru nikah, jangan dientar-entarin, ya kan, takut macem-macem, ya. Yang keempat, faktor usia. Jadi usia remaja 20-24 itu merasa lebih bahagia dibandingkan dengan usia di bawahnya dan sebaliknya. Seorang remaja berhak bahagia namun tergantung dari lifestyle dan persepsi tentang hidup. Artinya gini, umumnya anak-anak umur 20-24 tahun itu lagi top-topnya, bahagia katakanlah, hidup dengan lifestyle-nya dia, hidup dengan maunya dia, belum banyak yang dipikirin, Pak, kan gitu. Kalau bahagia itu diukur dari umur, jadi umur-umur segitu doang yang bahagia, lah kita bagaimana? Maksudnya ini adalah gini,
walaupun usia kita sudah lanjut, tapi kita bisa loh memiliki kebahagiaan seperti layaknya anak-anak umur 20-24 tahun. Ya kan? 20-24 tahun ngapain sih? Wah, aktif, banyak berpergian, silahkan. Kalau Anda cukup sehat, cukup dana, berpergian, traveling, kan gitu kan. Terus ikut kegiatan macam-macam. Kalau anak-anak umur 20-24 tahun lagi sibuk-sibuknya, kita juga bisa mempunyai kebahagiaan lewat itu. Gimana? Misalnya kita sibuk ikut acara yang ada di masjid misalnya, ya kan? Ikut taklim, ikut segala macam. Ya. Idul Adha misalnya, ya kan? Kita kan rame-rame ngeriung di sini. Itu bisa bikin bahagia. Ya. Yang kelima adalah yang terakhir, faktor finansial. Nah, bahagia bisa bahagia lewat duit tuh bisa, Pak. Nah, jadi biasanya kalau kebahagiaan lewat finansial itu adalah dia berhasil memenuhi apa yang dia kepengenin. Punya banyak uang, dia bisa ini, bisa itu. Ada kebahagiaan yang lewat situ. Jadi ada 5 faktor yang membuat manusia bahagia itu seperti itu, Pak. Terus kita bisa lihat nggak orang-orang yang kita temuin itu dia lagi bahagia apa enggak? Ya kan? Kita bisa lihat, Pak. Jadi secara awam melihat seseorang bahagia atau tidak dilihat dari dominan afeksi positif yang terlihat dari sikap dan perilaku. Namun jika efek negatif yang sering muncul maka bisa dikatakan tidak bahagia. Nah itu, Pak. Jadi kalau ada orang, Bapak ketemu nih, dia tuh apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, aura positifnya banyak, bisa dibilang itu orang bahagia. Ya kan? Karena yang namanya hati kecil, bahagia itu nggak bisa dibohongin. Dia berkata baik, dia berbuat baik, tapi mukanya tuh kelihatan nggak ini gitu loh. Itu pasti ada something di situ di dalamnya. Mukanya kayak menyimpan sesuatu kan ketahuan kalau orang. Ya, ada yang disembunyiin nih, ya kan, nggak lepas, nggak plong gitu. Jadi istilahnya melihat orang bahagia, yang kedua, ya kan, dia itu banyak positifnya dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, positifnya juga dia merasa puas dengan apa yang dia kerjakan. Bisa dilihat bahwa orang tersebut adalah cukup bahagia, ya kan? Ketemu sama orang nih, anak muda, aura positifnya bagus. Terus dia terlihat seperti apa yang dia achieve, dia puas gitu. Mempunyai satu mimpi yang tinggi dan dia berhasil mewujudkannya. Nah itu. Jadi secara ilmiah terdapat skala kebahagiaan menurut Argyle dan Hill, yaitu 1. Merasakan kepuasan terhadap hidup, sikap ramah dalam lingkungan sosial, memiliki sikap empati, memiliki pola pikir yang positif, merasakan kesejahteraan dalam hidup, bersikap riang dan ceria, memiliki harga diri yang positif. Jadi 7 item ini kita coba tanya kepada diri kita, apakah sudah merasakan kepuasan terhadap hidup? 2, apakah sikap kita ramah terhadap lingkungan sosial? 3, apakah kita memiliki empati terhadap sesama? 4, apalah pola pikir kita itu dapat satu problem, pola pikir kita itu yang keluar negatif dulu, positif dulu. Ya kan? Kalau positif berarti dia bahagia. 5, merasakan kesejahteraan dalam hidup. 6, bersikap riang dan ceria. 7, memiliki harga diri yang positif. Jadi kalau 7 item ini ada dalam diri kita, kita bisa termasuk orang-orang yang bahagia. Itu menurut sisi psikologis. Bagaimana Islam memandang bahagia itu? Nah, rasa bahagia itu enggak datang dengan sendirinya. Rasa bahagia itu dicari, Pak.
Ada yang mencari kebahagiaan dengan melakukan berbagai macam hal yang mereka sukai, katakanlah kayak hobi. Ada hobi orang ngoleksi motor misalnya. Satu orang itu punya lebih dari 10 motor misalnya. Motor A, macam-macam segala macam. Ada orang yang hobinya baca, di rumahnya banyak banget buku bacaan. Ada yang hobinya masak, hampir tiap hari dia masak. Yang masak dia bagiin, dia masak dia bagiin gitu. Nah, ya. Juga ada yang mencari kebahagiaan dengan bertemu keluarga. Banyak ya yang senang, ada orang yang senang nyambangin saudaranya. Ada tuh. Saya ketemu sama yang seperti itu. Ya, jadi termasuk orang bahagia dia. Dan bahkan ada yang dengan tidak melakukan apa-apa sudah mencapai titik kebahagiaannya. Artinya bahagia itu dirasakan sendiri-sendiri, Pak. Tapi kita bisa lihat dia bahagia apa enggak kalau apa yang dilakukan itu lebih banyak positifnya, dia bahagia. Ya. Lalu bagaimana bahagia menurut Al-Quran? Nah, bisa kita lihat di Al-Mu'minun ayat 1-9. Nah, kita lihat ya. Kita baca Qurannya. Al-Mu'minun 23 ayat 1-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Jadi menurut Quran, yang beriman itulah orang-orang yang bahagia. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum li dzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma'lumin, kecuali terhadap istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Fa man yabtagha wara azalika fa ulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara sholatnya. Jadi bisa kita lihat menurut Quran, orang yang bahagia itu bukan orang yang bisa memenuhi kebutuhannya secara duniawi aja. Enggak, menurut Quran itu orang-orang yang bahagia siapa? Orang-orang yang punya iman, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan gak berguna, perkataan gak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya kan? Lalu orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikul dan janji-janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Melihara sholat, Pak, maksudnya apa? Jadi kita gak hanya sholat beduk, azan, sholat, ya kan? Azan, wudu, sholat. Tapi nggak diperhatiin tuh, berangkat pakai pakaian yang terbaik yang nggak diperhatiin, berangkat aja nggak pakai doa, ya kan? Sampai di masjid, kan ada ya, sampai di masjid ada doanya, ada juga sholat tahiyatul masjid, ya kan? Kalau yang namanya melihara itu berarti kan dibuat yang terbaik, Pak, ya kan?
Lagi sholat nih, apa yang dia baca dia paham, dia ngerti, maka sholatnya akan bermakna. Ada bekasnya Pak, entar kalau dia setelah selesai sholat, ya kan? Terus bacaannya mungkin dari yang pendek-pendek, dia berusaha untuk menghafal yang lebih banyak lagi. Itu salah satu melihara sholat seperti itu. Oke. Jadi Quran menginformasikan bahwa kebahagiaan memiliki rumah mewah, harta yang banyak, anak yang banyak, dan sukses karir yang bagus, pendidikan yang tinggi, koleksi barang-barang, hobi, dan semua yang bersifat duniawi belum termasuk dalam bagian bahagia menurut Quran. Ya. Coba kita lihat Allah berfirman pada surat At-Taghabun ayat 15. Mangga. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya kan? Jadi kalau yang kita menurut kita bahagia itu harta, punya yang harta yang banyak, anak-anak yang hebat-hebat, ya, itu adalah cobaan menurut Allah, bukan bahagia. Bahkan di surat lain Allah menegaskan di surat At-Taubah ayat 24, saya bacakan artinya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya kan? Jelas. Pertama, harta dan anak-anak itu cobaan. Selanjutnya, keluarga besar, harta kekayaan yang kita usahakan, perniagaan yang kita khawatirkan merugi, ya, dan tempat tinggal atau rumah-rumah yang kita punya yang kita lebih sayang daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad di jalannya, tunggu, Allah akan datangkan keputusan. Dia nggak bilang mau diapain. Berarti ini tergantung dari kadar kecintaan kita kepada yang kita sebutkan tadi. Ya. Makin dia cinta sama keluarganya daripada Allah dan Rasulnya, makin dia cinta hartanya daripada Allah dan Rasulnya. Nah, tunggu keputusan Allah yang akan datang, gitu, ya kan? Makin kita cinta, makin berat kita di ininya, disiksanya, ya. Lalu bahagia yang hakiki itu bahagia yang mana? Bahagia yang hakiki adalah bahagia di akhirat, Pak. Karena hidup di akhirat adalah selamanya dan dunia adalah sementara. Namun Quran juga mengajarkan dalam menjalani kehidupan dunia juga jangan lupa meraih kebahagiaan dunia. Jadi kita nggak hanya, kita harus siapkan kehidupan kita di akhirat ntar mau bahagia apa enggak. Tapi kita jangan lupa kita siapin juga di dunia ini. Lalu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Setiap kita tidak luput dari yang namanya persoalan, masalah. Jadi kuncinya adalah setiap yang bernyawa pasti mengalami kesulitan. Coba kita lihat firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 155. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nablu wannakum bisyai'in min khaufi wal ju'. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan dan kekurangan. Wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyir sabirin. Kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi cobaan yang diberikan Allah adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ya.
Posisikan ujian ini sebagai tes dari Allah, sebagai fasilitas bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Maksudnya gini, Pak. Jadi setiap manusia yang hidup pasti merasakan masalah karena Allah udah janji di sini. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Berupa apa? Itemnya banyak. Ya kan? Berupa apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, jadi ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan sakit fisik, ya kan? Ada juga cemas dia, banyak cemasnya, cemas ini, cemas itu. Jadi orang-orang yang cemas itu orang-orang yang nggak bahagia. Nah, khawatir, banyak khawatirnya timbang nggak khawatirnya. Di ujung ayatnya, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang diberikan ujian, dia tetap sabar, ya kan? Artinya apa? Jika kita melewati ujian dengan benar, maka endingnya adalah mendapatkan kebahagiaan. Jadi di sini menurut Al-Baqarah 155, bahagia itu hasil kita melewati ujian ini dengan benar. Baru kita bahagia. Itu, ya. Allah membuat satu tools, yaitu persoalan buat hambanya untuk dapat hambanya itu meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kalau Allah sayang sama kita biasanya begitu, Pak. Ya kan? Kita dikasih masalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Coba kita lihat, analogikan dengan anak-anak yang sekolah. Ketika dia mau naik kelas atau lulus, pasti diuji dulu. Gitu, dia diuji, dia lewatin ujian itu dengan baik, maka dia lulus. Ya kan? Bukankah anak-anak tersebut diuji untuk meningkatkan kualitas pengetahuannya? Kan gitu ya. Ada anak sekolah kelas 6 SD nih, mau masuk SMP, diuji dulu. Udah pantas belum dia masuk SMP, kan begitu? Ya kan? Kalau dia udah pantas, makanya lulus dia, gitu, ya. Jadi bagaimana kita dapat melihat dari sudut pandang yang orang lain melihatnya sebagai masalah? Kita dikasih masalah nih, kurang duit misalnya. Kita bisa nggak memandang itu, nggak hanya memandang sebagai apa yang kita rasakan. Kita rasakan lagi kurang duit nih, udah berhenti di situ. Jangan seperti itu. Kita lihat dari sudut pandang yang lain. Artinya apa? Kita kurang duit, berarti sudut pandang yang lain apa? Kudu lebih hebat lagi untuk nyari duit, katakanlah begitu. Ya. Jadi kita bisa melihat satu masalah itu enggak sebagai masalah yang lagi kita jalanin gitu. Ya kan? Tapi itu kita lihat menjadi jalan untuk menuju kebahagiaan itu sendiri. Ini ada ujian, kita lewatin, ujungnya bahagia. Bahagia yang hakiki, bahagia yang udah ngelewatin ujian. Ya kan? Jadi caranya seperti apa? Supaya kita bisa melihat ujian itu sebagai tools untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita. Yang pertama adalah memposisikan masalah apapun bentuknya sebagai tantangan yang untuk kita lewatin. Ya. Jadi kita lihat kualitas kita, kehidupan kita mau meningkat, lewatin masalah. Nah, masalah itu kita pandang sebagai tantangan yang untuk kita lewati. Jadi bukan, wah, gue dapat masalah lagi, akhir dari segalanya, enggak gitu. Jadi tantangan yang harus kita lewati. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi masalah itu datang supaya kita lebih baik lagi dalam hidup ini. Gitu ya.
Jadi untuk meningkatkan kualitas kehidupan itu ada yang lewat emosi, ya, ada yang lewat religius. Jadi emosi itu orang-orang yang sudah dapat menata emosinya, maka akan banyak hal positif yang akan dia dapat. Ketika kita bisa menata emosi kita, maka hal positif banyak yang akan datang. Ya. Yang ketiga, tidak ada yang Allah titipkan dari ujian yang diberikan, kecuali itu menjadi jembatan menuju kebahagiaan. Jadi ini ada bahagia, ini ada kita. Di antaranya ada masalah. Maka kita dikasih jembatan tadi. Masalah ada jembatan menuju kebahagiaan. Jadi kalau yang namanya jembatan tuh ya, ada yang di kiri, ada yang di kanan, tengah-tengahnya kosong. Kan gitu ya. Jembatan itu kan menjembatani antara keduanya, supaya kita bisa lewat. Artinya kalau dari titik A ke titik B, lewatin jembatan. Jembatan itu di dalam kehidupan, ujian itu bisa kita lihat sebagai jembatan untuk menuju kebahagiaan. Keempat, mantapkan pada diri kita bahwa ujian yang Allah berikan tidak lain adalah bahwa kita sanggup melewatinya. Jadi Allah sendiri udah berjanji di surat 2 ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Gak akan kita dicoba di luar kemampuan kita. Artinya apa? Allah aja yakin bahwa kita bisa lewatin itu. Yang ketiga, yakin pada diri kita bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ya. Pasti ada solusinya. Apalagi jika kita bawa masalah ini untuk curhat kepada Allah, seperti yang dilakukan Nabi Yakub. Itu di surat 12 ayat 26. Ya. Qala ma inna ma asku basiba husni lillahi wa alamu minallahi wa alam ta'lamun ma la ta'lamun. Artinya Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku adukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ketika kita dikasih masalah, kita bawa ke hadapan Allah untuk kita curhatin. Jadi jangan dikeluarin di sosmed. Nggak ada feedback yang baik, malah yang aneh-aneh yang keluar. Jadi kita pasang status. Aduh, begini banget gue, gitu kan. Oh, kenapa lo banyak yang nanya kan gitu. Nah, lebih baik kalau kita punya masalah, kita bawa, kita gelar sajadah, kita adukan hal itu kepada yang punya solusinya. Kalau HP Bapak rusak, apakah Bapak datang ke tukang jahit? Enggak kan? Tapi ke tukang konter HP. Kenapa Bapak bawa ke konter HP kalau Bapak punya HP yang lagi rusak? Karena Bapak yakin orang yang di konter itu punya solusi untuk masalah yang kita punya. Tidak lain, seluruh persoalan hidup yang punya solusinya Allah. Nah, artinya apa? Kita bawa sama yang ngasih masalah sama kita. Bagaimana nih ya Allah cara cara menyelesaikannya, ya. Ujian itu adalah jembatan. Seperti tadi saya bilang, jembatan itu menghubungkan dua tempat yang terpisah. Jembatan itu ada di pertengahan. Maka kita lihat dari ayat Oke, jadi di surat 65 ayat 2 yang akhir, wa may yattaqillah. Jadi jembatan itu apa? Jembatan itu takwa, gitu. Karena solusi dalam bahasa Arab adalah makhroja atau jalan keluar. Kita pengen jalan keluarnya. Artinya apabila mereka telah bacakan artinya di akhirnya ya. Barang siapa bertakwa
Artinya kepada siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, gitu. Bersama persoalan ada jalan keluar, bareng, ya kan? Lah, makanya jembatan itu siapa yang bisa melewati itu? Wa may yattaqillah. Jembatannya adalah takwa, gitu. Terus seperti tadi yang saya jelaskan, maka ketika punya masalah, yang punya solusi adalah Allah. Ya. Maka jalinlah hubungan baik dengan Allah, maka masalahmu akan tuntas. Masalahnya banyak dari kita yang meminta pada Allah tapi nggak punya hubungan baik. Logikanya gini, saya sama Pak Eri lagi marahan, terus saya punya masalah. Saya tahu Pak Eri bisa nih masalah saya nih, Pak Eri tahu nih caranya. Saya mau minta tolong dia, karena kita nggak punya hubungan baik, kan kita jadi nggak enak. Begitu juga dengan Allah. Allah itu punya, dia yang ngasih masalah, dia punya caranya untuk keluar daripada itu. Kita minta dong sama dia, ya Allah bagaimana caranya keluar dari masalah ini, way outnya gimana nih, kan gitu. Tapi kalau kita nggak punya hubungan baik dengan Allah, apa enak kita begitu, ya. Nah, menjaga hubungan baik dengan Allah itu dengan apa? Meningkatkan apa yang disebut ibadah, ya. Bahkan Allah itu di surat 2 186, ya bangga. Waalaikumsalam. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadamu, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Ya. Jadi siapa yang berdoa kepada Allah, maka dia akan kabulkan. Ya kan? Yang minta ampun pun akan dia ampuni. Sifat doa adalah diberikannya yang dibutuhkan, bukan mengabulkan yang diminta. Jika kita sudah siap untuk dikabulkan, Allah yang paling ngerti ini, kapan waktunya kita minta nih, ya Allah, saya kepengen katakanlah rumah yang besar. Sama Allah ngerti kapan dikabulkannya gitu. Misalnya pengen rumah yang besar, nggak di dunia, di akhirat dikasih. Atau di dunia dikasih tapi nggak sekarang. Nah, kapan waktunya? Hanya Allah yang tahu. Jadi doa itu adalah mengabulkan yang dibutuhkan. Siapa yang tahu apa yang kita butuhkan? Ya Allah yang tahu. Kamu kalau saya kasih ini sekarang, kamu akan mabal. Nggak berdekatan dengan aku lagi, katakanlah begitu. Ya. Jadi kesimpulannya, bahagia itu untuk the winner, champion. Datang setelah melewati rintangan, tes dari Allah. Dengan effort takwa yang jika kadarnya baik, maka solusi pertolongan Allah akan datang lebih cepat. Ya. Jadi kita belajar di sini, bahagia itu kalau kita udah melewati rintangan. Diciptakan rintangan untuk apa? Untuk kita meningkatkan kualitas kehidupan. Untuk kita lebih bahagia dari sebelumnya. Jadi bahagia itu ketika kita udah melewati rintangan. Dengan apa? Dengan effort takwa. Dengan kadar takwa yang baik, maka pertolongan Allah lebih cepat. Jadi hendaknya jika kita sudah merasakan apa yang kita sebut bahagia di dunia, akankah bahagia dunia itu membawa bahagia kita di akhirat? Pandangan itu menambah keimanan kita dan menaikkan kualitas hidup yang lebih baik.
Jika kelak datang ujian, maka insya Allah kita akan lebih siap. Karena kita yakin ujungnya dari ujian ini adalah bahagia. Dan Allah menggaransi kita mampu melaluinya dengan baik. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan tentang bahagia. Kira-kira ada yang mau ditambahkan atau mau ditanya? Mangga. Kalau nggak ada kita tutup aja ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.